Selamat pagi, selamat mengawali hari ini di hari Kamis tanggal 18 November 2021. Apa kabarnya untuk Anda semua? Semoga pagi hari ini kita kembali mengawali hari yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kesempatan untuk selalu bersyukur dan juga berterima kasih atas segala anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Secara khusus yang hari ini mungkin merayakan hari-hari spesial, entah itu hari ulang tahun ataupun juga perayaan-perayaan yang lain. Selamat untuk Anda semua. Semoga berkat dan kasih Tuhan juga menjadi sesuatu yang selalu kita syukuri dan kita bagikan kepada sesama. Hari ini di hari Kamis tanggal 18 November 2021, kembali kita akan mengawali hari dengan membaca dan merenungkan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andai kata pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melewati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mungkin di dalam pengalaman hidup kita pernah punya satu pengalaman di saat kita begitu mencintai dan juga mengasihi seseorang. Semuanya seolah-olah ingin kita berikan, semuanya ingin kita kasih kepada dia gitu ya, sebagai bentuk kasih kita. Lalu semuanya kita berikan, kita wujudkan, lalu mungkin dengan kata-kata yang indah, ataupun mungkin dengan sesuatu yang baik, entah itu hadiah ataupun apresiasi-apresiasi tertentu, yang semuanya tujuannya adalah menjadi wujud cinta, wujud kasih yang ingin kita berikan kepada pribadi tersebut. Tapi bisa jadi apa yang kita lakukan tidak selamanya mendapatkan tanggapan yang positif. Bisa jadi kasih ataupun juga cinta yang kita berikan lalu tidak ditangkap sebagai sesuatu yang baik oleh dia. Mungkin dia lalu menghindar, atau mungkin justru lalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Di saat kita pengen dibalas kasihnya, dibalas cintanya, justru mungkin pribadi tersebut mengatakan sesuatu yang membuat kita kecewa. Lalu kita merasa sesuatu yang kita berikan semuanya menjadi sia-sia. Lebih-lebih kalau ternyata apa yang kita lakukan itu justru malah membuat dia membenci kita. Mungkin dari antara kita pernah punya pengalaman yang demikian. Di saat cinta yang kita berikan tidak ditangkap dengan sungguh-sungguh, tidak lalu ditangkap sebagai sebuah cinta, tapi mungkin justru ditangkap sebagai sesuatu yang membuat dia menghindar, kemudian tidak nyaman, dan bahkan mengucapkan atau mewujudkan sebuah tingkah laku yang membuat kita kecewa. Bisa jadi caranya yang kita lakukan salah, atau mungkin dia adalah bukan orang yang tepat untuk kita cintai, untuk kita kasihi. Maka sebesar apapun usaha yang kita buat, tetap akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Hari ini kita bersama dengan Yesus yang begitu sedih di saat ia memasuki kota Yerusalem. Kota yang ia cintai, kota yang ia kasihi. Karena di sanalah banyak orang, mungkin dalam pengalaman Yesus, perjumpaan pribadinya dengan banyak orang di Yerusalem membuat dia cinta dengan kota yang sudah terkenal sebagai tempat yang kudus dan suci.
Karena di sanalah terdapat pusat keagamaan Yahudi saat itu. Maka Yesus mencintai kota ini, mengasihi kota ini. Tetapi ternyata kota ini suatu saat nanti Yesus tahu bahwa kota ini akan hancur. Kota ini akan dikepung oleh para musuh. Tapi Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mungkin orang-orang di Yerusalem lebih banyak yang menolak Yesus, menganggap Yesus sebagai pribadi yang harus disingkirkan. Atau mungkin Yesus dianggap sebagai saingan bagi banyak orang. Yang kerap kali yang menjadikan Yesus sebagai saingan adalah para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Yang pastinya mereka juga ada banyak yang tinggal di kota Yerusalem ini. Maka cinta yang diberikan oleh Yesus bagaimanapun caranya, mulai dari Yesus yang melakukan hal baik, dia menyembuhkan banyak orang, melakukan mujizat di kota ini, tetap menjadi sesuatu yang tidak baik bagi mereka. Dianggap sebagai sesuatu yang salah, dianggap sebagai sesuatu yang layak untuk disingkirkan. Pun apalagi kalau Yesus melakukannya dengan cara yang keras. Misalnya Yesus mengusir para penjual yang ada di bait Allah, sesuatu yang pasti akan membuat banyak orang membenci Yesus, walaupun apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sesuatu yang benar. Maka bisa jadi sebesar apapun dan banyak apapun yang dilakukan oleh Yesus kepada orang Yerusalem, tetap akan dipandang sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang membuat mereka mengambil jarak dengan Yesus. Mungkin yang salah bukanlah cara Yesus mencintai orang Yerusalem, tapi mungkin Yerusalem tidak layak untuk menerima itu, atau mereka tidak sadar dengan cinta yang begitu besar yang diberikan oleh Yesus. Suatu saat nanti bisa jadi mereka menyesal dengan sikapnya di saat apa yang sudah terjadi kepada diri mereka. Maka saudari-saudara sekalian, di dalam hidup kita pasti pernah punya pengalaman mencintai dan juga pernah punya pengalaman dicintai. Kita semua bisa mencintai siapapun, dan memang itu yang diajarkan dan diajak bagi kita semua, bahwa kita dipanggil untuk mewujudkan cinta kepada banyak orang. Tetapi bisa jadi cinta kita tidak selamanya ditangkap sebagai sesuatu yang baik. Tidak selamanya kasih yang kita wujudkan akan dibalas dengan hal yang sama. Maka kita harus siap untuk kecewa. Kita harus siap untuk menerimanya. Seperti Yesus siap menerima kekecewaan itu, tetapi tidak lalu membuat dia meninggalkan Yerusalem. Dia tetap mendoakannya, tetap berharap segala sesuatu yang baik turun kepada kota ini, walaupun kota ini kerap kali menolak dia. Dan kita pun akan teruji cintanya di saat kita tidak mendapatkan balasan atas cinta kita. Kalau kita mendapatkan balasan atas cinta kita, yaitu sesuatu yang wajar, dan mungkin kita akan semakin cinta, kita akan semakin berbunga-bunga. Tetapi justru kita akan diuji apakah cinta kita benar-benar suci, apakah cinta kita benar-benar murni kalau kita menerima sesuatu yang jauh dari harapan kita. Semoga kita semua bisa mewujudkan cinta yang sungguh-sungguh dari hati kita, bisa mewujudkan cinta yang sungguh-sungguh murni layaknya Yesus kepada kota Yerusalem, yang kita wujudkan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Walaupun sulit, tetapi semoga kita semua mau untuk mencobanya. Selamat pagi, selamat hari Kamis tanggal 18 November 2021. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh dengan kesempatan bagi kita untuk berbagi cinta dengan sesama. Terima kasih, selamat menikmati berkat dan kasih Tuhan di pagi hari ini dalam nafas hidup yang baru dan semangat yang baru, serta semanggi, semangat pagi hari ini.